Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandarikal. Aku Nesa, aku Laila. Kita berdua dari angkatan 40. Dan di episode pertama ini, kita bakal membahas tentang sejarah Mandarikal. Dan buat narasumber kita hari ini ada perintis Mandarikal nih. Nah, namanya itu Amaman Supratman. Atau yang biasa dikenal sebagai Amejik. Langsung aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan dirinya dulu, Pak. Nama Maman Supriyatman, panggilan Magic. Nomor NPACS 01001 PR. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan teman-teman adik-adik saya yang kalau dilihat angkatan ke-40. Iya, Yang ini 40. Ya, kita 40. 40. Berarti saya selisih umur 40 tahun dengan mereka. Benar guys. Benar hebat. Dan ini kalau menurut saya sebuah berkah dari Mandarikal. Minimalnya terjalin silaturahmi sejauh 40 tahun. 4 dasawarsa. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih untungnya Mandarikal? Bagi saya sendiri, saya bisa bisa berkomunikasi, bisa bercanda, bisa berinteraksi dengan teman-teman, ya tepatnya saudara seorganisasi 40 tahun ke belakang. Jadi itu keuntungan yang paling utama adalah silaturahmi. Terlepas dari itu ya banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari Mandarikal ini. Paling tidak kita punya hobi yang sama gitu kan. Hobi sama, berpetualang sambil ya happy, sambil berkontribusi terhadap kelestarian alam itu sendiri. Makanya mimpi saya kan ketika Mandarikal dibentuk dengan singkatan SMA 2, rindukan kelestarian alam. Iya. Jadi suatu hal yang pesan-pesan gitu. Sebuah pesan untuk teman-teman bahwa kelestarian alam itu sesuatu yang harus dirindukan. Dalam artian ketika ada ketidakkelestarian dalam hal ini, ada gangguan terhadap kelestarian ini, teman-teman berharap bisa mengoreksi baik kebijakan ataupun perilaku masyarakat. Paling tidak ada kontribusi sekecil apapun terhadap kelestarian alam ini. Tidak muluk, tidak sulit. Saya kira untuk mewujudkan sikap kita terhadap cinta terhadap kelestarian. Karena dengan misalnya mengingatkan orang buang sampah, mengingatkan orang untuk mengganggu tanaman, mengganggu binatang, itu sebuah kontribusi yang cukup berarti sebetulnya. Dari hal-hal kecil. Ya, dari hal-hal kecil lah. Kalau hal-hal besar kayaknya terlalu jauh dari jangkauan. Paling tidak untuk diri sendiri kita udah punya kesadaran untuk hal tersebut gitu kan. Kalau diri sendiri udah bisa menerapkan, ya kenapa tidak kita tularkan ke orang lain gitu kan. Itu makna dari SMA 2, rindukan kelestarian alam. Lestari bukan tidak dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan cuman secara bijak gitu kan. Bijak dalam hal ini ya ingat generasi yang akan datang. Jangan dihabiskan atau jangan semuanya diambil di masa sekarang. Itu Kan Mandarikal itu kan eskul pecinta alam ya. betul. Nah, awal mula bisa kebentuknya tuh kayak gimana? Kan ini termasuk ekstrim lah, minta izin ke sekolahnya gitu loh.
bisa bikin perintisnya ekskul ya, Iya. cinta alam. Definisi ekstrim sebetulnya karena kita tidak mengetahui ilmunya. Iya sih, benar. Jangan kira di tempat aman pun potensi bahaya itu tidak ada. Ambil contoh lah di jalan raya. Coba kalian kalau tidak punya ilmunya, tidak tahu lampu merah itu apa, tidak tahu rambu itu apa, tidak tahu nyalanya sen itu maknanya apa, itu akan mengundang dan mengandung bahaya. Artinya tingkat bahaya itu tidak ditentukan oleh tempat, tapi ditentukan oleh kemampuan kita membaca rambu-rambu yang ada gitu kan. Termasuk berkegiatan di alam terbuka juga sebetulnya kan kalau tahu ilmunya, kalau tahu suasana di lapangannya bagaimana, resiko yang tadinya ada di situ bukan tidak ada tapi bisa kita siasati gitu kan. Iya. Resikonya potensinya ada tetap. Kalau hujan besar, hujan nggak bisa diberhentiin. Tapi bagaimana caranya kita menyiasati hujan supaya kita walaupun kehujanan tapi tidak basah pakaiannya, isi ranselnya juga sama begitu. Jadi kan ini butuh pengetahuan ya, kalau kerennya butuh ilmunya gitu kan. Jadi bagi saya kegiatan alam terbuka disebut berbahaya atau tidak itu relatif sifatnya, relatif. Karena itu tadi ilmu pengetahuan lah yang membuat sesuatu bisa berbahaya atau bisa tidak, kan? Artinya kita butuh ilmunya dulu untuk menggeluti kegiatan tertentu gitu kan. Karena ya itu tadi, tanpa kita mengetahui ilmunya, hampir semua kegiatan akan mengundang bahaya. Ya, itu aja. Jadi memang apa ya, pandangan umum ya gitu tadi. Karena mereka belum tahu cara menyiasatinya. Biasanya kan yang di rumah gini, aduh anak saya lagi naik kehujanan gitu kan. Betul banget. Ya kehujanan Bener. nggak masalah kalau dia siap dengan hujan gitu kan. Nanti kelaparan, ya nggak masalah kelaparan kalau siap dengan lapar. Artinya siap itu bukan siap hanya dengan kata-kata, tapi kelaparan apa siasatnya, kehujanan apa siasatnya, termasuk kedinginan siasatnya apa. Yang di rumah karena tidak tahu hal-hal tersebut, ya kekhawatiran itu muncul. Apalagi kan itu kan sebetulnya nggak salah juga. Pertama mereka nggak tahu, kedua itu kan bentuk kasih sayang mereka orang tua terhadap anak-anaknya. Ada kekhawatiran. Bahkan saya sendiri juga kalau ponakan atau adik saya atau anak saya lah katakanlah ke gunung juga mikir dua kali ya. Semakin tahu malah agak ngeri juga. Ngerinya ya ngeri ketidaksiapan mereka gitu kan. Jadi akhirnya kan larinya ke mengontrol, mengawasi segala sesuatu yang dia bawa gitu kan. Cukup enggak untuk penghangatnya, pakaian hangatnya cukup enggak, makanannya cukup enggak, alat navigasinya, alat komunikasinya. Akhirnya semakin banyak tahu, semakin kekhawatiran gede juga sih. Tapi ya mungkin ini efek dari semakin tuanya usia, kekhawatiran semakin banyak muncul. Kalau dulu kan kalau yang namanya nyaek yang penting bekal aman, senter aman, jaket aman, udah. Yang intinya aja. Kalau sekarang kan lebih dari itu, alat komunikasi juga jadi pertimbangan utama ya. Misalnya HP, coba aja ketika kalian nyampe puncak terus nggak ada kabar. Bagi orang yang tahu di puncak kan ada sinyal, kenapa nggak kasih kabar gitu kan? Lain dengan yang tidak tahu, mungkin nggak ada sinyal. Nah itu alat navigasi juga sekarang udah mulai dijadikan peralatan yang utama gitu, karena dengan aplikasi Avanza atau Alltrail atau macam-macam lah.
Jadi semakin kesini tuh semakin perbekalan atau perlengkapan semakin banyak yang harus dibawa. Dan itu sebetulnya sesuatu yang dibutuhkan untuk kita berkegiatan secara aman dan nyaman sebetulnya. Kalau kita pengen nyaman ya kenapa tidak kita bawa sesuatu yang dibutuhkan banyak gitu kan. Nah kalau kita mau tidak nyaman atau tidak aman ya kita Adanya aja. seadanya gitu kan. Akhirnya kan ketika seadanya kan berisiko. Mengundang resiko dan mengandung juga. Itu dulu jujur aja ketika Mandarical didirikan kita otodidak. Belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Nyaris tidak ada PD dan perintis. Jadi nyerap ilmu dari sana sini, dari buku, dari komunitas. Yang lain kebetulan dulu tuh terinspirasi sama SMA 2 Cirebon. Semandapala. Ketika kita belum membentuk organisasi, kita udah udah senang jalan-jalan gitu sama teman-teman deh. Ketemu sama Semandapala, kebetulan lagi pede. Nah kita diajak untuk, ayo nyoba katanya penyeberangan kering itu waktu itu. Belum pernah dilakukan sama sekali, tapi disuruh nyoba. Itu luar biasa tantangannya. Ya terutama menjaga keseimbangan pada saat itu karena kita apalagi ada panitia yang sengaja ngayun talinya supaya tantangannya lebih Terasa gitu. ada gitu kan. Nah, bayangin aja kita belum punya ilmunya suruh nyoba ya akhirnya di situ berpikir ini akan aman akan nyaman kalau kita tahu ilmunya. Dan akan sangat beresiko dan berbahaya kalau kita tidak tahu ilmunya gitu kan. Muncul juga dari situ apa pelajarannya, akhirnya kita mencoba untuk mencari ilmunya, berkegiatan di alam terbuka tuh yang aman dan nyaman bagaimana. Kalau dulu kan jarang narasumber, kalau sekarang kan YouTube banyak segala macam. Kalau dulu ya kalau nggak majalah dulu tuh ada, aduh lupa lagi saya. Ada yang dikeluarkan Wanadri, ada yang cuman lupa. Terus paling ya nyuri-nyuri di kegiatan orang lain bagaimana cara menyeimbangkan. Merhatiin gitu ya? Merhatiin gitu. Ya merhatiin lah, cara merhatiin. Oh gini cara menyeimbangkan. Lagi penyeberangan kering kalau jatuh bagaimana segala macam. Nah itu dari berbagai sumber walaupun dulu sumbernya sulit gitu kan. Tapi kan makin kesini makin banyak literasi yang bisa dipakai. Yang jelas kita di awal-awal itu benar-benar belajar sendiri. Ya cuman terinspirasi sama Semandapala Cirebon. Tahun 83-an apa ya, tahun 83 84 itu. Dari kalau boleh tahu Ames itu sama siapa aja? Terdiri berapa orang gitu? Iya. Waktu pas sebetulnya itu lebih banyak dari yang tercatat. Kan yang tercatat itu 10. 10 iya. Kalau faktanya memang lebih banyak. Cuman mereka kan tidak rutin selalu berkegiatan. Cuman sekali-kali ikut gabung itu kan. Nah, yang dijadikan 10 orang itu 10 apa 11 ya, lupa ya. 10 Itu kegiatan yang ada di Gunung Sintok. Itu dinyatakan dideklarasikan nama organisasinya berikut orangnya. Kalau sebelumnya banyak yang nimbrung kegiatan, ikut jalan segala macam. Makanya banyak juga teman-teman SMA 2 yang tidak masuk ke Mandarical tapi mereka juga merasa membidani Mandarical. Modelan Cucu Coro, terus Dede Admira, Solai itu dulu memang sering berkegiatan. Ternyata banyak ya? Banyak. Cuman yang
mungkin yang apa ya, yang tabah sampai akhir ya segitu. Yang lainnya kan mungkin tidak tabah sampai akhir. Iya. Kalau dulu kan tiap malam minggu ya kita jalan kemana gitu. Palutungan dulu, Palutungan tuh belum ada warung ya. Oh, belum ada. Ada warung namanya si Mader itu, Mader. Cuman bukanya sampai menjelang maghrib. Kesananya nyaris belum ada, nggak ada orang lalu lalang kecuali yang ngambil rumput. Oh, Gelap banget gitu ya. Palutungan, Tapi udah aspal. ah Jalannya udah aspal. belum, Oh, belum. belum aspal ke situ. Di situ tuh di Buper Curug Putri itu ada namanya TP TPG atau apa ya, tempat pemungutan getah yang punya perhutani. Ada saung di tengah-tengah tuh, ada batok, tempat nyimpen batok-batok dan gubuk. Di situ ada gubuk kerja. Makanya dulu jujur aja ketika kita ya katakanlah leleuweungan, orang-orang sekitar tuh nyaris mentertawakan gitu atau sinis gitu atau ya Anggap remeh kita. Ngapain gitu? ngapain ente gitu kan, nggak ada kerjaan, hampir tiap malam minggu tidur di tenda dulu belum ada, Neng. Terus pakai apa? Kayak bipak. Bipak ya, paling banter tenda yang kayak rumah gitu, tenda pramuka atau apa ya. Kebanyakan sih pakai bipak juga. Flysheet belum ada. Masih pakai ini. Terpal udah ada nggak sih? Ada sih terpal. Kayak Ya paling pakai ponco itu. ponco. Ponco bipak gitu. Dulu sih kalau namanya berpetualang itu jaket. Kalau dibandingkan dengan sekarang jaket juga, aduh Belum ampun. seadanya ya. Masih. Belum. Ya udahlah, yang penting ada. Paling jaket lepis tuh, jaket kulit. Dah. Dingin sih itu. Dulu orientasinya bukan mengantisipasi dingin, tapi gimana caranya agak gagah aja dipoto lah gitu. Karena memang nggak ada jaket. Karena memang sulit mencari jaket yang betul-betul bisa menghangatkan tubuh karena mahalnya, terus jarangnya juga. Sleeping bag ada? Belum. Kompor itu pakainya parafin. Kompor parafin, ingat saya beli itu 1.000 3 pak di Jatayu. Dulu kan Mandalika sering beberapa kali ikut pameran pembangunan. Kita buka stand, ya, yang dijual itu parafin salah satunya. Makin kesini ya semakin banyak peralatan, tapi mungkin karena terlalu banyak peralatan agak kurang tangguh juga gitu kan, terlalu dimanjakan oleh peralatan. Kalau dulu mau ransel juga wah kacau, lucu lah. Saya sempat bikin ransel dari aluminium, plat aluminium dibikin ransel gitu. Pernah pakai triplek dibikin ransel yang ada tuh ransel milik TNI yang hijau itu. Itu juga ya tebal tuh, terpal tebal gitu ya, tapi kita enjoy aja gitu karena memang nggak ada pilihan gitu, nggak ada pilihan. Kalau sekarang ya selain ada juga kita milih lagi gitu kan. Iya. Udah kalah di merek aja udah nggak mau gitu kan, walaupun fungsinya udah hampir sama lah. Jaketnya ya bulu angsa sama tapi mereknya lain, udah males gitu kan. Cari warna yang lucu ya kadang. Kalau dulu mah nggak ada pilihan. Jubah yang anget, yang paling anget itu jubah yang terbuat dari wool, kayak jubah Sudirman tuh, yang panjang segini. Kalian nggak tahu? Itu biasanya orang-orang habis dari Arab itu bawa. Iya, tahu. Waduh, bawanya juga ribet. Cuman memang itu yang paling anget satu-satunya. Yang lain-lainnya bukan nggak ada mungkin ya, nggak nyampe ke kita, terus nggak kebeli sama kita di pasaran, nggak mungkin bisa kita beli. Karena untuk apa gitu kan beli begituan untuk kegiatan yang pada saat itu masih awam,
bukannya orang lain menghargai malah mencemooh. Iya. Nah sekarang yang mereka mencemoohnya nggak berhenti. Kenapa? Kita yang dulu kasrakustu main begituan, yang menjual begituan, mereka yang mengejek, yang membuli gitu kan. Bener. Banyak nggak di antara kita yang jual jasa sewa tenda, terus destinasi segala macam. Rata-rata teman-teman saudara-saudara kita yang dulu melihat kita abring-abringan itu. Ngapain sih? Ngapain? Padahal kan seharusnya teman-teman kita lebih mengerti kalau nyewain tenda yang nggak gimana. Kalau mungkin kita nggak ngerti tentang bisnis, jadi mereka yang duluan. Itu juga pernah saya singgung ke teman-teman di Cadas Poleng. Dulu kita ditertawain ketika kita lelewekan, belusukan itu tadi. Nah sekarang kita juga diketawain. Mereka yang ngambil duit, yang mencari duit dari dunia yang beginian gitu kan. Jadi itu suka duka di masa lalu gitu kan. Terus kan pertama itu bukan Mandalika ya? Ya. Itu kan Ada dulu atau ada jasa dulu ya? Jasa dulu kalau nggak salah. Terus Mandalika. Nah itu tuh kenapa sih jadi beda-beda nama gitu? Awalnya kan lihat itu tadi kita pengen gagah gitu kan, punya geng namanya, udah jasa pokoknya malah sesuatu nama yang keren gitu kan dulu. Cuman kan ketika kita ingin minta legalitas dari sekolah, ini apa-apaan, grup apa segala macam gitu kan, nggak ada mencerminkan nama sekolah. Ya akhirnya kita berembuk, ya udahlah kita ngalah. Karena ada inspirasi dari Semandapala, kalau ngikutin Semandapala nggak enak juga masa Semandapala 1, Semandapala 2. Agak aneh juga. SMA kebetulan kan SMA 2 Cirebon, sumber inspirasi waktu kita bikin organisasi ini. Akhirnya Semandanya ada, ke belakangnya apa? Dari Kal aja, rindukan kelestarian alam atau apalah. Kalau Pala lagi sama dengan Cirebon kayaknya nggak bisa gitu kan. Ya udah Mandarikal aja. Mandarikal aja gitu kan. Ya kan pikirnya jasad, waduh sesuatu yang apa gitu. Iya. Jasad apa ini? Terus udah, waduh. Ya pihak kepala sekolah waktu itu Pak Pujuk, wah galaknya minta ampun. Kepala sekolah, Manda, badannya gede, dia pemain judo. Orangnya orang mana? Orang timur kalau salah, Flores atau apa. Ujo Astowo namanya sih nama Jawa. Cuman galak. Ya di mata teman-teman memang streng, galak banget gitu kan. Teman kita juga ada yang ketahuan merokok. Dihukumnya serutu disimpan di mulut, disulut, dikenyot, tapi nggak boleh dipegang. Jadi gini, terus aja sampai habis. Di serutu pertama lama habisnya. Kedua itu bakonya di bibir itu bikin ini nggak enak aja gitu kan, kayak baal kayak gitulah. Itu Pak Pujo itu seperti itu gitu kan. Itu tangannya dipegangin gitu atau emang kayak? Ya di kantor. Di kantor diawasin sama guru-guru. Kayak duduk aja gini. Hah, kamu ngerokok? Iya. Itu teman kita tuh ono kohed waktu itu. Kohed. Bako ke bibir itu udah rasanya kayak apa ya? Pokoknya mah enak aja gitu kan. Tapi itu ada teman-temannya juga. ada sebetulnya, paling ingat ya ono kohed itu. Karena dia yang paling nakal. Dia mah kalau lagi belajar tuh minta dipanggil ke BP, dia. Ada orang minta dipanggil ke BP. Iya, karena guru BP-nya ada kerjaannya. Karena dia pengen menghindari mata pelajaran tertentu. Wah, waktu itu kan guru BP-nya Pak Sai sama Pak Tia. Guru-guru muda gitu kan. Pak panggil ku jam sekieu. Jam 7. Panggil, jadi dia pada saat
kalau nggak salah matematik atau apa yang bikin dia ribet dia hindari, dipanggil lah 1 jam 2 jam pelajaran sampai habis baru masuk lagi. Bandel-bandel gitu kan, makanya pas kalau kepala sekolahnya Pak Pujo pada saat itu, karena memang teman-teman kitanya banyak yang nakal-nakal, ya nakal-nakal lucu lah dulu mah, Tika Suryon lah gitu. Terus dari ini ya, kan nama A itu kan Maman ya. Heeh. Tapi nama Kenapa jadi Magic? Terus Magic nah, gitu. kenapa asal usul nama Rimba tuh kenapa sih Iya. kayak Bisa ada nama rimba tuh. Kayak kita juga kan punya nama rimba Iya. ya. Iya. Khusus saya sendiri nama itu dibawa dari SMP. Dari SMP. Nama panggilan. Iya. Sejarahnya ketika itu saya sekolah kan di SMP Cilimus. Cilimus. Heeh. Nah, ketika saya sekolah di sana ada pertandingan sepak bola antara Cilimus dengan Kurucuk. Ketika Kurucuk menang pertandingan, teman-teman dari Cilimus tuh nggak terima gitu kan. Jadi nggak terima kalau Kurucuk Kramat Mulia ini dapat main bolanya. Akhirnya nuduh, mana mah pakai magic muronya naga. Nah di situ muncul, wah magic yang macam naga. Dalam untuk pakai magic mau menang gitu. Mereka merasa latihannya rutin gitu, latihannya inilah bagus gitu kan, tapi pada saat pertandingan kalah, akhirnya nuduh ke saya pakai magic gitu kan. Nempel tahun berapa itu? 79-an kalau nggak salah. 79. Saya pertama naik gunung tahun 78 soalnya. SMP kelas 1. Semester 1. itu pasti masih benar-benar rimbun banget ya? Kayak nggak ada orang banget gitu nggak sih? Jalur Linggarjati jalurnya masih enak dia, zigzag gini. Terus nggak ada potongan-potongan tegak lurus itu. Tradisional banget tuh. Bawa center ya, bodinya stainless, prelas, epredi gitu. Baterainya segede-gede gini tuh. Baterai udah bagus pakai center. Biasanya obor. Pernah saya lihat di jalur Linggarjati itu ada larangan, rambu dilarang membawa obor. Ternyata mereka kalau naik tuh pakai obor. Selidik punya selidik, kenapa saya bisa naik gunung pada saat kelas 1, karena teman-teman di Cilimus Linggarjati sekitaran situlah. Itu ada kebiasaan orang langgar Tajung, kalau ada acara mereka muncak sama ustadznya, sama guru ngajinya, dan mereka dibawa rame-rame, nggak tua nggak muda gitu. Jadi ya kebetulan ada agenda itu, saya penasaran, ayolah ikut dah. Memang katanya sih banyak anak kecil segala macam yang belum dewasa. Anak juga, belum lah ya? Belum. Sama anak-anak angkatan Amerika juga? Enggak juga, saya kan masuk sini masuk Kuningan tahun 82. Iya. 82 saya ke Cirebon dulu, 83 ke Kuningan. Saya sempat sekolah di Cirebon kelas 1 di swasta, mundur lagi ke kelas 1 lagi di SMA 2. Makanya saya punya 2 angkatan yang satu SMP sama angkatan yang level SMA gitu kan. Karena mundur, saya 2 angkatan ini pada nyambung gitu. Itu pada saat sekolah di Cirebon memang banyak hal yang kurang saya puas. Akhirnya saya ikutan lagi daftar di SMA 2 dan pindah. Bukan pindah ya, loncat aja ketika dapat di SMA 2. Jadi pertama muncul tuh langsung Linggarjati ya? Linggarjati. Nah setelah itu, karena mereka agendanya tiap tahun ada ya, sementara kami yang sekolah tiap semester libur ya hampir setahun 2 kali naik. Nah dari SMP ini
saya ke Kuningan ya setelah ke Cirebon terus ke Kuningan. Kalau Cirebon saya nggak sempat meracuni teman-teman karena mungkin nggak begitu lingkungannya nggak sreg gitu kan. Untuk ke Kuningan ini banyak teman-teman juga yang kayaknya suka gitu jalan-jalan. Akhirnya ya beringkat dia baheula mah nggak ada tujuan yang pasti yang jelas. Kalau malam minggu camping di mana gitu kan. Akhirnya jadi agenda ya hampir tiap malam minggu. Itu sebelum ada jalur Palutungan. Ada sebetulnya mah, cuman nggak populer gitu kan. Berarti yang populer tuh malah Linggarjati. Linggarjati cuman satu-satunya Linggarjati. Ada yang namanya Apuy, Argalingga itu ada sebetulnya. Jadi yang nggak tahu nih kenapa Palutungan dulu tidak populer. Saya juga lupa lagi masuk jalur Palutungan tuh kapan ya. Yang jelas masuk jalur Linggarjati itu tahun 78-an kurang lebih tahun gitu. Nah, kenapa jalur Linggarjati sekarang dianggap ekstrim? Itu karena tadinya zigzag ini. Kalau naik tuh zigzag ini terus. Nah, kejadiannya ketika turun. Ketika turun kita yang di atas tuh melihat orang yang di bawah gitu. Harusnya zigzag, orang ini di depan, orang di belakang ini main diluruskan. Motong jalan. Motong jalan karena pengen ngejar atau pengen deket lah. Nah, akhirnya sering dipakai potong jalan. Jadinya jalan lurus gitu kan, jalan yang sekarang ada. Bener-bener nanjak aja gitu, Iya. Ini jalan gitu. Karena itu tadi yang tadinya jalan zigzag diluruskan, ditambah dengan apa ya, efek dari air hujan karena rumput-rumput terbuka, jadi aliran air gitu. Aliran air akhirnya ya ekstrim. Kalau dulu enggak. Kalau dulu enak lah. Zamannya dulu. Dan dulu kan kalau naik tuh SKS, sistem kejar semalam. Berangkat tektok. Tapi tektok itu juga ayeuna mah hitungan jam. Tektok dulu mah hitungannya hari. Berangkat sebelum maghrib nyampe jam 4 subuh. 4 subuh. Barijeng tidak ada yang tidak acara masak-memasak. Jadi jalan gitu. Jalan. Kalau pengen air panas tuh bawa termos. Kalau memang ada masak juga ya paling pakai peples abri yang biasanya peples di wadahnya aluminium. Itu dibakar ke api unggun gitu kan. Tapi itu jarang-jarang gitu kan. Yang namanya masak Indomie segala macam nyaris jarang memasak. Kalau bekal itu ya makanan yang udah jadi, kupat, tahu yang kayak gitu atau apalagi lah cemilan-cemilan. Masak Indomie itu ya kadang-kadang sekali dua kali lah kalau bawa peralatannya. Terus ngomong-ngomong, tadi kan nama rimba ya? Itu berarti sama kayak dari di Semandapala juga ada nama rimba gitu? Ada semua. Semandapala itu disebut budaya, tradisi ya mungkin juga ya. Yang jelas di tiap-tiap komunitas penggiat alam terbuka, pencinta alam ataupun apa, itu nama panggilan, nama rimba selalu ada. Di Wanadi juga ada. Iya, modelan Mbah Bongkeng kan bukan namanya itu. Mbah Bongkeng. Ardi Jukardi Adrian Jukardi dan mungkin tujuannya mengakrabkan atau gimana. Kalau di akar sendiri ini untuk membedakan maman yang mana gitu kan. Karena ada 5. Ada Maman Piit, ada Maman Jimbo, ada Maman Kumis, ada saya, ada satu lagi siapa Maman Sule gitu. Jadi kalau mau ketemu Maman mana? Nah kalau tidak spesifik semacam itu jadi susah gitu kan.
paling nerangkan yang ini. Tapi kalau langsung sama nama panggilan itu akan cepat gitu kan. Nah, di dunia pencinta alam juga kayaknya bisa tradisi karena mungkin ingin menyimpan kenangan tertentu, misalnya bahwa orang ini waktu kegiatan labuh, si labuh gitu lah, atau siapa itu kan, atau apa itu untuk mengakrabkan misalnya dan lain-lain. Yang jelas di hampir di tiap komunitas pecinta alam nama panggilan itu ada, nama rimba istilahnya. Soalnya kita juga sama sih, kita juga punya nama rimba tuh karena ada suatu hal yang Iya, terjadi gitu. ada ya. Ya, nah aku sendiri namanya kan Boni ya, nama rimbanya tuh Boni. Itu tuh karena aku tuh salah nyebut nama pasif, harusnya tuh Budi, tapi malah Boni. Jadi sampai sekarang tuh jadi Boni semua gitu. Ya artinya kan nama rimba itu ada latar belakang, banyak yang ada latar belakangnya, ada juga yang enggak gitu kan. Udah ini aja. Nah, sebetulnya yang lebih berkesan kan yang ada latar belakangnya gitu kan, ada ceritanya gitu kan. Ketika ditanya solusinya gimana, nggak tahu, diberi sama si A sama gitu kan, nggak ada ceritanya. Sama sih ini juga. Aku juga kan nama rimbanya Nesol nih. Apa? Itu tuh Nesol. Nesol apa? Nesa ngesol. Karena dia tuh pas pede tuh Sepatu aku tuh jebol guys. Jadi aku tuh ngesol, tapi aku nggak bisa ngesolnya. Makanya dipanggil Nesol. Oh, nama Nesol. pasif ya. Jadi kita penasaran ya kenapa orang-orang tuh pada dikasih nama rimba gitu. Jadi karena kita tuh dikasih nama rimba tuh karena ada asal usulnya gitu guys. Jadi Iya. Pertama ada asal usulnya untuk menyimpan kenangan di situ, keduanya ya tradisi, ketiganya ya mungkin untuk mengakrabkan. Tapi tidak semua nama rimba sebetulnya bagus untuk didengar. Bahkan mungkin aja tidak diterima sama orangnya. Iya benar. Kayak banyak angkatan kita juga. kok aku ini gitu. Apalagi nama rimbanya yang di luar inilah, di luar adab gitu kan. Model di saya kan ada badak, ada singa, ada segala macam. Bahkan ada yang punten-punten, ada yang waduk. Ada yang gotik. Ya yang lucu itu ketika orang-orang dunia pencinta alam banyak yang cerita yang lucu. Ketika berkunjung ke rumah teman yang dimaksud, dia cuman hafal nama panggilan. Nah, yang lucunya itu nama aslinya siapa? Mau dipanggil nama panggilannya, takutnya nerima orang tuanya, apalagi namanya udah gak keluar gitu kan. Mau nggak diterangin juga, ini saya perlu ke orangnya itu. Akhirnya sempat mundur maju itu sering. Ujung-ujungnya nggak tahu nih, apakah diberanikan pakai nama panggilan atau pakai nama asli yang kebetulan nanya dulu atau gimana. Saya sempat di Talaga nyari anak Mandalika juga. Nama aslinya kan Nano. Tapi panggilannya Ode. Ode jauh ya. Ini kebalik malah ceritanya. Ketika saya memakai nama asli, mereka nggak kenal. Jadi taunya Ode. Kenapa nggak bilang, Cene? Kalau itu sih Nano Ode tahu. Kalau Nano aja nggak kenal. Justru saya menghindari panggilan. Nama panggilan itu kan dari Kuningan ya. Dia kan tinggal di Talaga. Aku pikir nggak populer di sana. Menghindari manggil nama itu. Nanti salah manggil malah ditertawakan. Ode apa? Gitu. Itu kejadian lucu, malah kebalik dari kebanyakan kejadian di tempat lain. Kalau tempat lain kan nama panggilannya yang nggak banyak orang tahu, tapi nama aslinya yang tahu. Ini malah sebaliknya, nama panggilannya lebih populer, dihindari, susah itu niangan orang. Ujung-ujungnya ada ketemu saudaranya, udah jenenge pakai Ode, Nano teh banyak di sini teh jenenge. Oh gitu.
ya udah akhirnya ketemu juga sih setelah lama gitu kan, beberapa putar-putar. Itu Neng, ya suka duka masalah nama ini memang ya Lucu sama begitulah. unik ya. Ah, Sampai orang rumah juga kayak ribut kayak Boni gitu dia kayak Jadi bahkan anak-anak Mandalika tuh nggak tahu nama dia lain ya. Taunya Boni gitu. nama aku tuh sebenarnya kayak yang mana sih gitu kan kayak Jadi Boni Rika. nama saya sempat tersembunyi berpuluh-puluh tahun. iya Kita juga nggak tahu nama Magic. pas yang itu loh yang Pas cari minta- tanda tangan. iya, tanda tangan tuh Magic itu siapa nama Ya, aslinya Magic ya apa gitu Eh, Pas mau bikin surat ya, Iya. kita di susah. kalangan jurnalis lucu. Ketika saya menerima sebuah penghargaan, kebetulan lembaga jurnalis yang memberikannya, keluar nama asli saya, itu mah wartawan yang sebanyak itu Langsung pada komen semua. Oh ini namanya cina. Aduh anjrit teh. Makanya karena maju ke panggung kan, wah jadi heboh. Baru tahu cina berpuluh-puluh tahun. Iyalah. Tadi nama mungka dia. Berarti ya Magic. Magic. Amazing. Tuh. Ya, dan itu juga merembet kan dari dunia luar ke dalam juga ke keluarga ya. Banyak yang udah terbiasa dengan nama itu. Ya, Itu sampai sekarang ya. Maksudnya juga Abah Magic mungkin. ada yang panggil saya kalau muncak sering ada yang panggil Abah, Abah. Ya. Apa tina dari Uban gitu, Abah. Enggak sih, Cucu masih 17 masih jak-jak waringkas. 17. Ya alhamdulillah masih diberi sehat. Alhamdulillah. Terus tuh, kan di Mandalika tuh ada jenjang ya. Eh, Nah, itu Itu tuh sama Mars segala macam. macam gitu nah dulunya tuh ada nggak sih yang di mana? yang kayak Regis, PDL, Iya. PP, nah kayak gitu. Ah. Nah sekarang kan diwajibkan nih, udah Ah. jadi jenjang gitu. Di Mandalika tuh harus ada itu. Nah dulu tuh, kalau dulu tuh gimana sih? Dulu banget. Iya. Ya kalau dulu bener. banget PD aja nggak ada, Oh, iya. ngaco. Kalau Iya. Marsnya gitu baru dibikin dari angkatan selanjutnya ya. Ayah? Iya. Jadi baru ini dong, ah. Ya ya nggak baru banget sih. Sekarang kan 20 Cuman Ya, kalau maksudnya tuh kayak kalau bicara di generasi saya sampai beberapa tahun gitu kan, PD PD aja udah bagus gitu kan, belum yang lain-lainnya. Paling tidak kita bisa menjaring teman-teman yang benar-benar serius gitu kan. Seperti yang di angkatan pertama kan kita sulit gitu kan menentukan siapa sih anggota yang ini teh, karena kita nggak dipinalisasi dengan sebuah katakanlah prosesi. Dan kalian kan prosesi, misalnya sidang kan prosesi untuk Iya. menentukan final tidaknya anggota. Kalau dulu kan ya sekarep dewek be, yang ikut ke Sintok dah semua itu berarti. Yang lainnya gimana? Ya salah sendiri gak ikut gitu kan. Nah itu mungkin untuk Amazing, makasih banyak meluangkan waktunya. Terus semoga ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan di sini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. guys. Dadah.